Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Maharyanti dengan nomor induk mahasiswa 201804300052 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Keuangan Internasional tentang kurs valuta asing. Yang pertama adalah pengertian dari kurs valuta asing. Secara sederhana, kurs valuta asing atau kurs mata uang asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kemudian contoh soal perhitungan kurs. Misal, kurs euro per USD 1,3000. Artinya 1 euro sebanding dengan 1,3000 dolar Amerika, atau 1 euro dapat ditukar dengan 1,3000 dolar Amerika, atau 1 euro dapat dibeli dengan 1,3000 dolar Amerika. Kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut sebagai kurs spot atau spot rate. Kurs memiliki dua nilai, yaitu kurs beli atau bid rate atau buying rate dan kurs jual atau ask rate atau selling rate. Misal, nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli euro per USD 1,3000 dan kurs jual euro per USD 1,3005. Maka Bank X akan memberikan kutipan kepada nasabahnya dalam bentuk Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah dengan harga USD 1,3000. Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga USD 1,305. Nasabah akan membeli 1 euro dari Bank X dengan harga USD 1,305. Nasabah akan menjual 1 euro ke Bank X dengan harga 1,3000. Kemudian definisi dari spread kurs valuta asing. Spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli. Devaluasi dan revaluasi mata uang negara valuta asing. Di sini, devaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uangnya atau domestic currency terhadap nilai mata uang asing atau foreign currency. Dan sedangkan revaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Dengan adanya devaluasi dan revaluasi tentunya memiliki tujuan, di mana adanya devaluasi dalam jangka pendek bertujuan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor, sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Dan sedangkan revaluasi untuk mengurangi akumulasi mata uang asing dalam negeri. Dengan hal ini, nilai barang dalam negeri semakin mahal dan nilai barang luar negeri semakin murah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Di sini terdapat dua faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, yang pertama yaitu permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, faktor secara tidak langsung, seperti posisi neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional, kebijakan moneter, dan ekspektasi dan spekulasi. Fungsi dan pelaku pasar valuta asing. Adanya pasar valuta asing memberikan fungsi. Yang pertama, untuk mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Dan dalam pasar valuta asing terdapat pihak-pihak yang bersangkutan seperti bank-bank besar, dunia usaha,
bank sentral, perusahaan manajemen investasi, dan pialang mata uang asing. Mekanisme perdagangan bursa valuta asing. Bursa atau pasar valuta asing merupakan suatu tempat atau wadah atau sistem yang disediakan untuk perusahaan, perorangan, dan bank agar dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan, atau demand, dan penjualan atau penawaran supply atas valuta asing atau forex. Mekanisme pasar valuta asing dapat dilihat di bawah ini. Importir M di kota Surabaya. Indonesia mengimpor barang dari eksportir E di Washington, Amerika Serikat. Nilai barang atau USD 20.000 dan pembayaran dilakukan dalam dolar Amerika USD. Importir M di Surabaya sebagai nasabah datang ke bank devisa, yaitu Bank Mandiri, untuk membeli atau meminta dolar Amerika dengan menjual atau menawarkan mata uang rupiah IDR. Kurs yang berlaku di pasar valuta asing adalah USD per IDR 10.000. Eksportir E di kota Jakarta. Indonesia mengekspor barang dari Indonesia ke Amerika senilai USD 20.000. Transaksi perdagangan menggunakan dolar Amerika. Setelah menerima pembayaran dari importir M Amerika, eksportir E Indonesia sebagai nasabah membawa mata uang dolar Amerika ke bank BCA untuk menjual atau menawarkan dengan membeli atau meminta mata uang rupiah. Sedangkan Bank Mandiri dan Bank BCA dapat bertransaksi untuk menjual atau membeli valuta asing yang dimilikinya dengan Bank Indonesia. Selain itu, untuk memenuhi seluruh transaksi dengan para nasabahnya, baik Bank Mandiri maupun Bank BCA dapat saling bertransaksi untuk membeli atau menjual sebagian mata uang asingnya. Pengertian menghitung transaksi forward valuta asing. Transaksi forward adalah suatu transaksi pembelian dan penjualan mata uang atau valuta asing dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan. Adapun kurs forward dapat dihitung dengan cara kurs spot ditambah R1 dikurangi R2 dikali N per 360 dikali kurs spot, di mana R1 ini adalah tingkat bunga mata uang 1, misal IDR, dan R2 merupakan tingkat bunga mata uang 2, seperti misalkan saja USD, dan N adalah hari untuk N per 30 atau N per 12. Selanjutnya adalah apresiasi dan depresiasi mata uang valuta asing, di mana apresiasi merupakan mata uang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lainnya, dan sedangkan depresiasi di mana mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lain. Kemudian adalah transaksi dan perdagangan valuta asing spot forward swap. Di sini ada 4 transaksi, di mana yang transaksi pertama adalah transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang berlaku di pasar spot. Dan yang kedua adalah transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan. Dan yang ketiga adalah kurs forward, transaksi untuk kontrak forward yang memakai kesepakatan atau kurs forward lebih tinggi dari kurs spot disebut forward premium, sedangkan kontrak dengan kurs forward lebih rendah daripada kurs spot disebut forward discount. Dan transaksi yang terakhir adalah transaksi swap. Transaksi swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai spot rate dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs forward. Supply dan demand, permintaan dan penawaran valuta asing, di mana valuta asing mengalami keseimbangan ketika jumlah dan kurs yang diminta sama dengan jumlah dan kurs yang ditawarkan. Di sini faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing ada 3. Yang pertama, pembayaran transaksi impor, aliran modal keluar, dan kegiatan spekulasi. Dan sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing ada 3 pula. Yang pertama, penerimaan transaksi ekspor, aliran modal ke dalam negeri, capital inflow, dan spekulasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.